Ini Allah sudah nyatakan. Dan Allah peringatkan dengan benar-benar peringatan yang keras menurut saya. Tergantung kita percaya atau tidak. Bapak Ibu, panjenengan yang ada di majelis ini, aku yakin jenengan golongan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Enggak ada masalah. Cuman saya menguak surat Al-Baqarah ayat 232, 2257 ini untuk memperingatkan terhadap diri kita masing-masing. Untuk ngelingno atine awak dhewe masing-masing supaya tidak kembali seperti zaman sebelum kita mendapatkan bil huda wa dinil haq. Ibaratnya wong Islam ben gak murtad. Satu. Nomor dua, ini sebagai peringatan bagi siapapun Anda yang mendengarkan yang tidak percaya. Makanya Allah katakan ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Monggo Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya cahaya makrifat itu pasti disampaikan, dinyalakan oleh Allah hanya pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang sami'na wa atokna. Hamba yang ketika mendengarkan ajaran Allah lewat utusannya itu dan muncul satu keimanan lalu dia amalkan. Inilah yang kumaksud jenengan ini, proses-proses meninggalkan iman selain ilahun wahid untuk menuju iman ilahun wahid. Berarti jenengan harus masuk di alam kefanaan untuk memfanakan tauhid. Setelah itu nyatalah wujudnya Allah dalam diri Anda. Itulah yang disebut bertemu datang Gusti Allah. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog atau sesepuh yang ingin menambahkan keterangan dalam materi tersebut. Monggo kula aturi. Mungkin Bapak dulu kalau ada, kalau belum ada mungkin Ibu yang sudah siap barangkali gitu. Penak tengeten iki to, mboten nyulang-nyuling to. Nggih, penak. Nggih nyaman sampean yo isis. Rokokan yo bebas, langsung hilang nek jero. Mriko ya wae. Nggih, wonten Ibu. Biasa Ibu niku semuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula badhe tanglet. Nggih. Badan kita menika wonten jasmani kalian rohani. Nggih. Terus badan kula menika wonten
wonten nyawa, lebete nyawa wonten rasa, terus lebete rasa wonten cahaya, wonten lebete cahaya wonten Urip. urip. Nggih. Lah terus dawe yai nika lekne rohani niku ketane ngaos tauhid, rohani niku kedah kepanggih urip. Kelanjutanipun dos pundi kula nyuwun penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan buka surat Al-Ahzab ayat 4142 tadi. Dulu jenengan belum dikenalkan Allah terhadap kula. Jenengan kan dikenalkan terhadap beliaunya. Mbah Yai, gitu? Mbah Yai sinten Thayyib. Sampean gak usah khawatir. Walaupun kula mengke bongko, ngerti bongko nggih? Mesti Gusti Allah ngutus utusan yang lain. Tongkat estafet dinut tauhid itu pasti Allah sambungkan. Siapapun nanti Allah yang menghendaki, tidak harus duriyah saya, enggak. Tidak harus nasab, enggak. Mohon maaf, jangan dangkal kita. Kalau itu harus nasab, terus pundi anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, nasab. Kok ya nurunno anak jenenge Fir'aun, Kan'an itu. Di dalam Al-Quran itu tidak ada penyebutan tentang nasab dalam rangka penerus ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, tidak ada. Yang ada adalah mayyasha, sama mencarilah. Semuanya gitu. Hamba yang dikehendaki. Tanda-tanda hamba yang dikehendaki ini jenengan iki pun. Jenengan. Sebab secara tidak langsung atau langsung kita kalau di dalam majelis taklim tentang tauhid, inilah cara Allah untuk mencetak calon kekasih Allah. Dulu jenengan gak duwe pikiran kalau Allah akan mengenalkan terhadap saya. Ngoten dah. Sebelum jenengan ditinggal Mbah Yai. Dalam benak sampean pada waktu itu dulu mesti mengatakan Mbah Yai ojo sedo dhisik. Lah ngoten nggih? Bimbing kula. Lah ngoten nggih. Karena kita merasa masih belum sampai pada Allah. Tapi Gusti Allah jawab, ojo khawatir, hei kekasihku, ojo khawatir. Tongkat estafet itu nanti ada yang meneruskan. Yang sekarang saya didik, kata jenengan iki calon Pak. Calon penerus estafet ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan mati kuis mesti, kapan itu terjadi wis urusannya Allah. Bagi saya nggak usah saya pikiri. Bagi saya hanya memikir wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Saya cuman memberikan kabar baik datang jenengan lewat ilmu-ilmu
yang harus kusampaikan. Wa nadhiran, dan saya memperingatkan terhadap mereka yang tidak percaya. Udah itu aja. Tugasku nggak ada yang lain. Urusan mati ku sing tak enteni. Pak, enak di pensiun ambek mboten? Bebas pundi? Umpama jenengan TNI, Polri atau PNS. Soro pundi pensiun ambek dereng pensiun? Ya soro dereng pensiun toh? Nek wis pensiun bebas Pak jenengan kali kula. Wis gak terikat terhadap aturan-aturan di instansi masing-masing, ndak. Pingin ngalor sak wayah-wayah yo tidak ada yang menghalangi. Iku kalau sudah asline wong pensiun iku enak. Sampeyan tinggal ning kuburan, wonten sing mulih. Saking enake ana kuno. Husnudzon mawon kula, saking enake dhek gak gelem mulih. Pun berkenaan dengan pertanyaan jenengan sudah dibekali beliaunya. Kula niki kari enake, Pak. Kari nerusake tok. Ora melok mbabah. Kari nerusake tok wis tah jan kula niki penake sorone tiba Mbah Yai. Kula kari penake tok. Nerusake. Ketika jenengan sudah dibekali Mbah Yai cuman satu. Jawabannya surat Al-Ahzab ayat 41-42 tadi. Udzukurullaha dzikron. Ingatlah jenengan terhadap Allah dengan hakikate ingat. Sebenar-benarnya ingat. Bahasanya dzikir di situ. Dzikir ki basa Quran, Pak. Cari Gus Dur ngene ya. Bahasa ana itu tidak seharusnya jenengan wajib kita lakukan terus meninggalkan ingsun. Ana kan ingsun ya. Nek kamu berarti antum. Gitu? Kan kebanyakan anak ini lah ngoten nggih. Antum lah. Budaya kita orang Jawa. Gitu? Aku utawa ingsun ya wis kuwi ae. Tidak seharusnya diubah budaya ingsun diganti harus ana. Jangan. Monggo silakan, tapi budaya ini jangan kau hilangkan. Kalau petunjuk ilmunya kita serap, kalau budaya tetap orang Jawa ya Jawa. Sing ikut-ikutan. Kalau tidak ana antum akhi gak sah karena tidak Quran. Kalau bahasa saya wong Jawa ya orang Jawa, aku ya aku ingsun. Wis, zikir adalah iling. Apa kita berzikir sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum syariat la ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah Allah dalam hati. Yang dimaksud dzikron teng mriki bukan, Pak. Tolong jenengan pahami eling secara istilah bukan dzikir secara lugot. Apa secara istilah eling? Hati jenengan ini sadar eling apa yang muncul dan timbul perilaku dalam semua makhluk
iku sumbernya dari Allah. Dasare Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran hadise la haula wala quwata illa billah. Ya niku. Makhluk semuanya sifatnya itu tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun. Kekuatan apapun tidak bisa, Pak. Kita makhluk nggak bisa. Lah, ananya bisa, adanya bisa, illa billah, sumber dari Allah. Inilah yang ku maksud zikron, dengan sejatine dzikir, kathiron kang akeh. Artinya Bu, jenengan iki setiap saat dan waktu, bahkan kalau bisa setiap nafas, gunakanlah nafas itu kanggo eling menyang Gusti Allah. Jadikanlah hati nafas, setiap nafas itu mengingat, sadar kalau yang mengeluarkan dan memasukkan nafas iku sejati ning Gusti Allah. Siapa Gusti Allah? Itulah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Wong Jawa pawena urip bayu. Lah urip iku manggone di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kalau miturut surat Al-Baqarah ayat 115, ning ngajeng jenengan niki wujude wajahe Gusti. Kalau miturut surat Al-Hadid ayat 3, ning jaba la ning jero. Ning awal nan ning akhir setiap persoalan apapun. Cewedek nggih? Cewedek. Bagi siapa? Allah dekat. Bagi jenengan yang sudah memegang dzikir sejatine dzikir, yaitu sirul asar niki menuju fana'ud dzikri. Niki Bu, jenengan terusake, tinggal jenengan niki fal ya'mal amalan sholihan. Lakukanlah dzikir itu yang tidak memandang waktu dan tempat atau kondisi apapun. Niku Bu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, tapi ini di luar tema. Di luar tema. Iya. Nggih, mboten napa-napa. Saya sholat sunat, terus suami manggil saya. Itu saya harus teruskan sholat atau batalkan sholat Ustadz? Ngoten nggih. Nggih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut kacamata syariat, ilmu syariat, jenengan harus tinggalkan sholat tersebut. Miturut kacamata syariat. Lah, miturut kacamata hakikat bagaimana? Di dalam diri seorang suami ada Allah mboten? Ada. Di dalam waktu jenengan sholat ada Allah mboten? Berarti podo ae. Jenengan kalau memegang kedua hukum kacamata tadi, ya sampean jawablah atas panggilan seorang suami. Di situ juga ada Allah. Loh, penak toh, hati kayak gak gegeran. Dibawa kedua-duanya hukum itu, syariat ya, hakikat juga tidak ditinggal. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Hukum hakikat di situ disebut darul akhirah. Kehidupan akhirat. Wabtaghi, raihlah. Satu sisi jangan kau tinggalkan bagiamu dunia. Loh, ini kan hukum syariat. Jadi kedua-duanya harus dibawa. Itulah didikasi teladan
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah contoh yang diteladankan baginda Rasul terhadap kita dengan memakai sistem wasilun. Yes. Tapi kita sebagai umat terserah. Sebab ada ayat yang menegur Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi tidak boleh memaksa umatnya untuk mengikuti beliau. Ada. Sebelum ayat 257 tadi ada 256 Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Muhammad, enggak ada paksaan. Umatmu itu untuk mengikuti ajaranmu tentang dinut tauhid ini. Enggak ada paksaan. Nah, disinilah letak Rasulullah memberikan teladan terhadap umat supaya umat iki yo jembar atine. Artine jikalau ada yang menolak ajaran tauhid, ojo dibenci. Sebab kita manusia semuanya punya proses masing. Husnudono ae bahwasanya sebelum beliau-beliau meninggal itu sudah sadar. Ngoten mawon. Itu Rasulullah. Ora kenek pake ya kenek yugane. Ora kenek pake ikut aku, barangkali yugane ikut aku. Itu Rasulullah. Ngeten iki pernah Pak terjadi pada diri saya. Ketika saya masa di mana saya itu dibenci Pak. Saya biarkan aja. Tapi selang 4 tahun yang membenci saya sadar. Akhirnya sampai sekarang menjadi pengikut setia Rasulullah. Berarti melihat keadaan seperti ini pada waktu ajaran ini si A membenci, maka si A jangan dibenci. Beliau masih butuh proses. Itulah maksudnya. Nggih Bu, jadi boten napa-napa. Ngoten nggih? Nggih. Lanjut. Sampun. Tasik wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar iman kita tetap kuat? Kadang kalau ada karepe niku sregep lek mboten wonten karepe sampe naik dhewe. Pun matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu Pak. Ruhaniyah itu disandangi Allah 2 sifat. Ruhaniyah ini Allah sandangi, Allah iringi, Allah kasih 2 sifat. Pertama disebut sebagai sifat basariyah. Yang kedua, Allah sandangi ruhaniyah kita, ruh itu dengan sifat basiroh. Basyariyah. 2 sifat di dalam diri kita itu Pak, tiap saat dan waktu gelut. Perang. Inilah yang dimaksud di dalam ilmu sejati
Di dalam dua sifat ini ada dulur papat. Sifat basariyah lewat Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amarontum bisu. Ada dua saudara kita, yaitu nafsiyah dan amaroh, Pak Bu. Dua nafsu ini yang selalu ngajak hati Anda untuk beriman terhadap tauhid, untuk ngajak lalai dateng Gusti Allah, alias begitu. Dengan cara apa? Mereka dijawab di dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nafsu itu akan membawa hidangan berupa tauhid. Yastahibbunal hayatad dunya. Bagaimana ruhaniyah itu akan bersukaria senang dengan selain Allah, yaitu kesenangan kehidupan dunia. Nafsiyah dan amarah. Jikalau ruhaniyah itu sudah keseret di dalam jebakan nafsu, yang nafsu itu ngajak lali nang Allah, otomatis hati jenengan kali kula niki bergantung dengan kesenangan dunia. Lah, kesenangan dunia itu ada dua, materi dan non materi. Yang materi, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa. Bagi seorang suami adalah istri, bagi seorang istri adalah suami. Yang kedua, wal banin, anak. Iki materi. Yang ketiga, konatiril mukontoroh, dunyo brono. Kita akan suka terhadap yang non materi, yang materi. Terus yang non materi, mohon maaf, kehormatan. Kita dihormati masyarakat, berbagai macam sebabnya. Sebab karena karomah kita, sebab karena ilmu kita, akhirnya masyarakat pada menjunjung kita. Ini non materi, hati-hati. Bisa jadi karomah, bisa sebab dari ilmu. Nafsu itu akan menarik ruh itu untuk bersukaria di situ. Kalau sudah kita masuk di dalam jebakan nafsu ini, alal akhirah, ayatnya, kita akan meninggalkan lalai terhadap kepentingan akhirat. Kita akan lalai pada Allah, itu pasti. Dan ini juga kita alami, Pak. Kekasih Allah awalnya itu saat kita akil balik itu kita ngalami seperti ini. Entah berapa tahun. Itu prosesnya masing-masing. Kalau nafsu yang mengajak kejelekan ini tidak bisa lewat hidangan ini. Yang kedua, surat Ibrahim ayat 3 itu, nafsu itu wa yasudduna an sabilillah,
akan menghalang-halangi jenengan untuk tidak bertemu ilmu tentang dinul haq ini. Berbagai cara. Bagaimana caranya jenengan ini selalu dihalang-halangi. Bisa jadi dengan bahasa ngeten, Pak. Ojo ngaji ilmu hakikat nang bayai, tonggoku gendeng. Sebab belajar ilmu hakikat terus ngelakoni dikir, tonggoku gendeng kebean ngelmu. Niku lak dendeni toh. Lha termasuk upaya mereka menghalang-halangi. Dan atau bahasanya lebih ekstrim, Pak. Dzalika dhalalatun. Itu ajaran sesat. Dan ini tidak asing, Pak. Kita dengarkan terhadap orang yang boten bodoh loh ya. Kita anggap orang alim ilmu dohire. Loh nggih. Dan itu terlibat bagi diri saya. Saya juga ngalami. Digituin. Saya diam aja. Cuman saya maklum belum paham. Gitu aja saya. Intinya bagaimana caranya jenengan ini ati boten eksis, boten masuk pengajaran di dalam dinu tauhid titik. Ditarik-tarik sampai niku supaya kembali untuk mengikuti beliau-beliaunya, dia-dianya. Bahkan ada yang berkata gini, kalau kau sudah masuk di dalam ajaraku, keluar murtad kamu. Kalau kau sudah masuk di torikohku, sudah tak beat keluar murtad. Lah ngoten nggih. Allah ya karim. Celaka, ada yang seperti itu. Itu bentuk wayastakhibunal hayatadu, bentuk wayasudduna an sabilillah yang kedua. Ingat, inti ajan Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Itu intinya. Anda hati jenengan akan jadi rahmat lil alamin, gak gampang jenengan ini memurtadkan orang, mencelakak, ngomong cilokamu, gak gampang seperti itu manakala hati jenengan berbudi luhur, berakhlak ilahiyah. Untuk menjadi hati berbudi luhur, jenengan harus sampai bertemu ilahun wahid baru. Lewat ini gak bisa nafsu. Yang ketiga, Pak, wayabghunaha iwaja. Jenengan sik bersikekeh belajar ilmu, masuk memahami, terus melakukan kholwat. Dia tetap berupaya untuk membengkokkan arah tujuan jenengan. Apa tujuan orang kholwat? Yakfur bit-taghut, tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu Allah. Itu kholwat. Jenengan masuk di dalam alam fana untuk menafikan, memfanakan perkara selain ilahun wahid. Kalau sudah fana, maka disitulah akan muncul dalam hati jenengan ketemu ilahun wahid. Jenengan iki dibengkokno, carane apa? Ngeten. Waktu jenengan iki kholwat, ning ati iku ada dorongan untuk kepingin ketemu selain Allah. Wah, aku tak wiritan iki engko dunyaku ku nyumber. Wah, aku tak wiritan iki engko cek ketemu malaikat, ketemu iblis, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu kekasih Allah. Lah,
iki dibengkokno sampean. Padahal ditutup dalam ayat itu satu kalimat, ulaika fi dhalalim ba'id. Ini penegasan. Mereka itu menyesatkan kau terlalu jauh. Mereka itu sesat yang terlalu jauh. Bila mana kita mengikuti itu. Inilah basyariah dalam diri kita, Pak. Yang kedua, sifat yang ada dalam diri kita adalah sifat basiroh. Ono dulur luru maneh, lawamah dan mutmainnah. Nek basa Jawa itu bukan nafsiyah, amarah, lawah, mutmainnah, ndak. Niku lho sing unen-uneni ari-ari kalau ya apa niku? Kakang kawah, adiari, hari, lah ngoten nggih. Wis beda jeneng gak masalah. Tapi maksudnya sama. Maksudnya itu sama. Nah, di dalam sifat basiro itu ada nafsu ilama rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Dikatakan dirahmati, dia selalu ngajak nang sampeyan ini roh untuk ingat Allah. Untuk beriman pada Allah. Untuk sadar, lawamah untuk sadar kalau kita selama ini berbuat dolim pada Allah dengan bentuk kita itu beriman kepada selain Allah. Dalam aspek apapun. Lah ini kalau sudah sadar lawamah dalam diri jenengan, maka mutmainah muncul, ya ayat Tuhan nafsul irji'i, maka di situ ada upaya jenengan untuk menemui Allah, kembali kepada Allah. Irji'i do balio siro, he nafsu ila rabbiki maring pangeran siro, radhiyatam mardiyah, olehnya kembali dengan ridho dan diridani. Jadi nggak ada tendensi apa-apa. Sudah. Rumusi kedua ini, nek sifat basariyah nafsu ikut tondoning ini. Jenengan misalke duwe karep apa wae terus ngelakoni apa wae. Itu dikatakan nafsu, nafsiyah dan amarah atau sifat basariyah. Apabila dalam hati kita merasa aku hamba yang duwe karep terus miliki, duwe karep dan yang melakukan. Ini berarti nafsu loro itu sampean kasih mangan. Akhirnya setiap saat opo wae atine iman sing nglakoni iku makhluk. Untung saya ditolong bebek. Kok gak ditolong bebek sepedaku dijabel oleh dealer. Bebek lah makhluk toh. Loh. Iki nafsu oleh bagian basariah ini. Oleh daharan. Mangan. Lah sementara basariah gak oleh blas. Kuru napa lemu basariah? Basiro. Kuru. Tiap saat dan waktu yang kita kasih makan. Sifat basariah itu selalu dahar. Lemu, kuat. Fitness apalagi Pak, ketot. Lah basiro, guru, kayak datuk. Ngatek kayak dijerongkok notok ya tiba. Makanya jangan heran jenengan waktu sholat eling sak liyane Gusti Allah karena basiro kita itu dadi datuk. Hari kalah terus. Wis. Sekarang diubah. Basariah jangan dikasih makan. Yang dikasih makan adalah basiroh. Lewat ajaran dinut tauhid inilah nantinya prosesnya sampai itu akan selalu memberi makan illa ma rohima robbi terhadap nafsu yang dirahmati, yaitu sifat basariah. Bentuk ya napa ngeten. Segala karep sing ana ati jenengan. Terus karep ikut dilakoni.
ati sampean wis lepas rasa keakuan diri yang wis fana. Akhirnya muncul keakuan urip dalam diri jenengan yang melakukan. Keakuan urip di luar diri jenengan yang melakukan. Berarti BBE fana muncul uripi sinulung wau. Iki berarti basirah lemu getot Pak. Makanya Allah katakan dzikron kasiron. Berzikirlah, ingatlah kau sebanyak-banyaknya. Cara bahasa kasare, pakanono basirah iku saakeh-akeh terusno. Inilah yang akan menjadikan hati jenengan iku yang namanya kaslan, aras-arasen iku ilang. Sifat-sifat tercela, hasud, riya, takabur, iri, apapun hilang. Ini caranya, Bu. Jadi jenengan ben gak ras-arasan. Pakanilah terus, kasihlah makan terus sifat basiro. Carane unculno rasa sing muncul dalam hati jenengan akunya urip. Yang berkehendak, yang punya keinginan, yang melaksanakan keinginan semuanya. Dan atau jadilah kau seperti patung. Kembalilah kau pada kodratnya makhluk. Kodratnya makhluk tidak bisa apa-apa dan tidak berhak miliki apa-apa. Udah, tiga. Oke, lanjut. Monggo, Bapak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tanglet Yai mensikapi fenomena sekarang ini, bagaimana kita cara melihat Allah. Padahal kan sekarang itu banyak kejadian seperti peperangan antara negara Islam dengan negara Islam. Ada juga yang kafir melawan Islam seperti Palestina sama apa ini? Ya, sama Israel. Ini kita memandangnya gimana? Itu kan semua kejadian di alam semesta ini kan karena Allah. Juga ada negara yang mungkin tidak berketuhanan atau komunis seperti negara Rusia, itu juga di sana ada kemakmuran. Mungkin negara kita juga kalah dengan yang negara seperti itu. Kita memandangnya Allah itu di mana, kan semua manusia itu nurullah juga ada Allah di dalamnya. Kita mensikapi dengan kejadian dunia seperti ini, sebaiknya kita memandang Allahnya di mana? Terima kasih. Bapak Ibu, proses kejadian apapun, kalau kita memandang kejadian itu dari kacamata syariat saja, mesti miring, tidak bisa balan. Nah, ngaten nggih. Mesti miring, kita itu tidak bisa balan. Mesti ada yang kita salahkan, ada yang kita benarkan. Inilah sudah wajar di dalam syariat itu khilaf, perbedaan pendapat atau perbedaan dalam hal apapun di tengah umat Islam. Kalau kita bicara syariat, mazhab aja tidak satu. Ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, atau yang lain. Bendera aja banyak
ada Syiah, ada Sunni, ada macam-macam sudah. Sampai ada yang mengatakan terbagi menjadi 73 golongan. Melihat dari sisi sini nggak ada tentramnya, nggak ada damainya, nggak ada rukunnya, nggak ada. Apalagi kita kembangkan dari sisi agama, dari sisi agama kepercayaan dalam Islam saja khilaf, banyak aliran. Sesama Islam aja kita hasut menghasut. Tidak hanya di Timur Tengah, di Indonesia pun juga begitu. Udah, apalagi kalau ini meluas tentang agama. Intine kaono rukune, mesti saling membunuh. Kita harus pakai kacamata hakikat. Bagaimana kita memandang Allah. Lewat dasar ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Walillahilan iku tetap kedue Allah. Iki nek cara bahasa nahwu adate iku mubtada dulu, akhiri iku khobar. Iki dibalik. Akhirnya disebut sistem khobar muqaddam mubtada muakhir. Ngeten. Walillahilan iku tetap kedue Allah. Al masyriqu utawi opo wae makhluk di jagat timur, wal maghrib lan jagat barat. Berarti golongan wong timur dengan golongan wong barat. Wis ngoten nek ngomong golongan wong. Semua milik Allah. Walillah ini bisa jenengan artikan tidak hanya Allah yang memiliki, tapi dikembangkan sayap, bisa Allah yang menguasai, Allah yang berkehendak, Allah yang melakukan. Ini kalau kita masuk di hakikat ahad, syuhudul wahdah fil kasrah, nggak ada selain af'alullah, nggak ada. Sekalipun itu kelihatannya itu membunuh. Cuman yang menjadi pertanyaan yang terpenting bagi saya adalah sebab apa Allah kok melakukan umat yang membunuh. Sebabnya apa? Asbabun nuzulnya Allah melakukan seperti ini apa sebabnya? Sebab setiap ayat itu pasti Pak, setiap wahyu Allah diturunkan itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat itu. Pun nyun sewu Pak, saya tak bicara luang lingkup di sekitar kita. Nanti artinya ya meluas. Sama gini, kita punya orang tua, kita punya saudara dua orang tua sudah meninggalkan harta warisan. Yun sewu, dulur nom ambek dulur tuwek sing rumangsa gagah iku mesti dulur tuwek. Lah ngoten nggih? Udahlah. Kadang-kadang kita dulur tuwek rumangsa salah, moro nang dulur nom karena kita merasa tuwek. Yun sewu, ada pembagian warisan.
Karena saya merasa dulur tua, yo iso yo oleh akeh rek. Karena saya sing sorong ikuti wong tua, zamane nggak punya. Lah ngoten nggih. Dulur enom nggak iso cak. Podo-podo. Wong lanang mikul, wong wedok ngindit. Kita podo mikule. Berhubung hati saya ada hasut, ada serakah. Berbagai cara upaya untuk kulakukan sehingga kehaan aku luwih banyak. Macam-macam. Terjadilah saya berkongsi terhadap pihak ketiga. Piye carane sawah iku dadi wekku. Piye carane omah iku dadi wekku. Carilah celah hukum. Terjadi, Pak. Aku yakin adikku lho mboten trima. Lah ngoten nggih. Akhirnya menjadi konflik. Akhirnya menjadi konflik. Terus terjadilah, mohon maaf, konflik paling tidak secara ucapan. Akhirnya saya dengan adik saling benci toh Pak. Nah, apa sebabnya Allah kok melaksanakan antara saya dengan adik itu saling benci? Wis, grabako iku sebab ning atine awak dhewe iku karena walladzina kafaru auliya uhumut tauhid, menjadikan selain ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sebagai penolong kita. Yaitu ingat sejarah Nabi, umatnya Nabi dan Rasul sebelum Kanjeng Nabi. Wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Nyun sewu, apa sebabe Gusti Allah kok membumi hanguskan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad? Cuman satu, karena mereka sami'na wa asoina. Titik. Secara hakikat kita tidak memandang agama loh Pak ya. Enggak, seluruh umat. Siapapun kita, agama pun apapun kita, kalau kita keluar dari ilahun wahid, mesti itulah sebab Allah melakukan seperti itu. Contoh, zaman Nabi Nuh. Ketika beliau menyampaikan dinul haq, kaumnya bukan terima, bukan menerima, malah mengejek. Tidak satu dua kali, bahkan beliau ada upaya indikasi diusir bahkan dibunuh. Nabi Muhammad juga begitu. Terus Allah merintahkan terhadap Nuh, ketigon tang-tang, musim kemarau nggak ada hujan. Beliau disuruh Allah membuat kapal. Akhirnya kaum itu malah guyu-guyu. Nuh iki wis gendeng. Ketiga-ketiga atau musim kemarau membuat nggak ada air kok. Wis, ini ada maksud Allah. Ketika yang namanya kapal itu sudah jadi, tidak cukup sampai di situ Pak. Kaum itu kalau berak di kapal itu, akhirnya Gusti Allah ngekei penyakit terhadap kaum itu. Nah, terus kaum itu ngomong nanggone Nabi Nuh, intine njaluk tombo. Akhirnya jape apa Allah?
Wis kongkon njupuk teleki iku, sing gudiken ya kongkon osok-osok teleki. Lah ngoten nggih, sing lara weteng kongkon nguntal teleki. Ya wis iku jawabane. Wancane Nuh iki wis kentekan pil. Wayahe Malang pun ini arek gendeng-gendeng nih. Lawang nggih. Udah waktunya ke Lawang, telat iki. Gendeng. Akhirnya Pak, muncullah satu detik-detik yang Allah janjikan, yaitu tsunami. Nabi Nuh beserta kaumnya yang mengikuti, yang patuh. Wa anjainahu, lan nyelametake sapa ingsun Allah. Hu ing Nuh ma'ahu sertane umat ya Nuh mang mlebu kapal. Bahkan yugane, putrane itu pun tidak mengikuti Nuh. Kan'an ta'al, pada saat itu Kan'an itu ada di atas bukit. Masuklah nak di dalam kapalku biar selamat. Jawabnya apa Kan'an? Boten di sini mawon pun aman. Anggapane tsunami itu tidak sampai di atas bukit. Apa yang terjadi Pak? Tsunami justru sampai ke bukit. Tapi sebelum Kan'an meninggal, dia itu telah menghamili seorang wanita. Akhirnya wanita itu hamil, punya anak namanya Fir'aun. Kenal Fir'aun namanya? Ana rabbukumul a'la. Dia ngaku-ngaku sebagai itu. Hakikatnya apa? Awak dhewe rumangsa isok ngaji. Kula ning atiku rumangsa aku sing ngaji, berarti aku ya iku hakikate. Iki Fir'aun. Makanya ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jikalau perkara duniawiyah itu jenengan hadapkan terhadapku, tolong janganlah aku kau sesatkan. Itu Pak, hanya itu selama ini yang kujadikan sebagai barometer. Makanya kalau dalam hatiku muncul akunya muklason sing isok ngaji, berarti sayalah hakikate Fir'aun. Aku enggak nyentuh orang lain, enggak, saya sendiri. Supaya untuk evaluasi pada diri saya. Udah. Berarti Allah menghanguskan, menghancurkan wa ahlaknahum, lan membumi hanguskan sapa ingsun hum ing mereka kaum yang tidak taat pada ajaran Nabi Nuh, dia tenggelam, mati. Dan itu sejarah semua utusan Allah pada umatnya. Ganti Rasul sama, ganti Rasul sama. Sampai hari ini. Kita tinggal menunggu. Kapan itu diterjadikan Allah? Dan cara Allah untuk membumi hanguskan di setiap kaum-kaumnya, iku saenake Gusti Allah, carane Allah sendiri. Di Gaza, di Palestina, dengan cara Allah seperti itu. Di Indonesia, Aceh, Palu, dengan cara Allah seperti itu. Di Jawa, ojo enak-enak. Tapi sampai di TNI ya, ada waktu dua. Waktu dua biasanya melihat dari sejarah Allah membumi hanguskan di saat jenengan iki tidur. Enak-enak turu jam 3, jam 4. Makanya dikongkon
dikentong tong 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 subuh karepe iku cek waspada tangi. Biasanya ada jam-jam seperti itu dan atau sakbare salat subuh iku kan enak kok turu nggih. Enak apalagi kalau Ramadan ngoten wis jam 3 sahur, subuh salat, wis dideleh ngorok pun. Hati-hati dengan waktu itu. Atau waktu sibuk-sibuknya jenengan kerja. Entah jam 12 siang, jam 11 atau jam 1. Udah. Tapi ada satu ayat yang Allah katakan selama dalam satu kaum itu masih menyembahku, ku lo ya, bukan Allah, bukan sifat, bukan nama lo ya, ku, maka barokah itu akan kugerojokkan. Itu Allah dawuh seperti itu. Kembali kepada pertanyaan, untuk menghancurkan itu dengan cara Allah sendiri. Tidak harus dengan tsunami seperti Nabi Nuh, tidak harus seperti Nabi Syuaib, gempa. Bisa jadi gunung dipeletusno akhirnya ngebleki kita. Berbagai macam cara Allah. Dengan peperangan bisa jadi. Intinya hakikatnya memang itu af'alullah, tapi ada sebab mengapa Allah lakukan hal itu. Kembali lagi karena kaum ini bersih kekeh hati rohaniahnya itu menyembah tauhid, meninggalkan ilahun wahid untuk menuju tauhid. Makanya sambil melihat negara komunis ya aman-aman toh ya, berkah-berkah toh, kita tidak tahu. Makanya jangan melihat dari satu sisi kacamata syariat, lihat kacamata hakikat. Tapi orang yang sugih-sugih itu belum tentu itu masuk dalam hidayah. Iso uga bisa jadi itu istidrak, penglulu Gusti Allah untuk mengumpulkan satu siksa yang amat besar. Tapi tetap kita husnudon aja. Kalau namun ngeten Pak, husnudon kula terhadap siapapun Anda, beragama pun Anda apa, Yusmandar muga Gusti Allah iku nyadarke jenengan sehingga sebelum mati sudah ilahun wahid. Itu aja saya, nggak ada yang lain. Kita cara untuk memandang Allah dalam hal ini mudah saja. Jangan jenengan melihat makhluke, sampean lihat batine, sampean lihat ruhaniahnya, sampean melihat ilahun wahidnya. Kalau sampean melihat ilahun wahid, sampean tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Tidak akan pernah menyalahkan Allah. Bagaimana kita bisa akan menyalahkan Allah, lawang kita sudah enggak ada. Kalau sudah ke akad kan kita tiada toh Pak. Kita sudah fana. Bagaimana perkara fana itu bisa berpendapat terhadap yang tidak fana alias wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Oh enggak bisa. Yang bisa melihat yang ada itu yang ada sendiri. Yang ada sendiri itu hanyalah ilahun wahidun. Ya urip iku mau. Wis nek kaya ngeten ati sampean mesti nyaman. Kalau kita mencari sebab-sebabnya, yaitu tadi Pak,
sebab-sebabnya. Kalau kita bicara syariat nggak akan habis, Pak. Kacamata syariat nggak sampai habis, nggak bisa habis. Sebab nyun sewu, namanya iblis iku menanam hasud. Misalnya jenengan diserang, seret, mesti ingin balas dendam. Terus sing kono yo ngono, terus sampai diteruskan anak cucu. Nggak ada habisnya. Walaupun ada pihak ketiga untuk perdamaian, PBB misalkan. Hanya sesaat. Ning ati pingin membumi hanguskan juga. Begitulah. Antara hak dengan batil itu selalu. Antara sifat basariah dan basiroh selalu. Pingin mari gampang. Kiamat. Kiamat kubro. Nafsu sifat basariah dan basiroh gak gegeran dalam diri jenengan. Jenengan mati secara syariat. Wis gak ono wis. Selesai toh? Selesai. Pak Dalang pingin gak gegeran antara golongan Ngamarto dengan Ngastino, lebokno kotak kabeh. Wis gak dalang toh? Buyar wis. Selesai. Sampun selesai. Sepanjang ya. Dunia ini masih berputar sepanjang kapanpun. Mesti tabiat manusia akan memunculkan fitnah, memunculkan hasud, memunculkan riak, memunculkan takabur, gak ada habisnya. Pingin habis, itu tadi kiamat baru selesai. Disitulah nanti hukum kebenaran akan berbicara. Ketika saat hukum kebenaran akan berbicara, ada beberapa kejadian setelah alam barzah, alam kebangkitan, alam penghisapan, udah semuanya itu kata orang Jawa becik ketitik, olo ketoro, wis. Makanya dalam satu ayat Allah katakan tangan dikunci, mulut dikunci, mulut sampai lo dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Anu Gusti, tangan kula biyen gendemok bokong. Tangan sikil kula didamel maksiat. Wis ngomong, lesan iki dikunci. Iku lah bahasa syariat gitu. Lah bahasa hakikate. Jenengan kalau hati sudah sadar di dalam pengajaran dinul haq, inilah yang dimaksud dalam surah Al-Anbiya 87. Subhanaka inni kuntu minadz, wis ngakoni awak di selama ini dolim nang Gusti Allah dengan mengadakan Tuhan selain Allah, yaitu tauhid. Oke, motivasi saya cukup untuk dibuat zikir aja, untuk memandang Allah di segala aspek apapun. Tentunya yang kumaksud zikir ini adalah sirul asrar. Oke, masih ada? Monggo. Niku Bapak Mike pun ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, yang pertama apa bedanya nur makrifat dengan wusul? Yang kedua, kejadian ini apa yang dimaksud dengan nur makrifat? Pertama, nafasnya terasa sulit, badan tidak bisa bergerak, terus di kepala, di embun-embunan naik turun. Itu kejadian apa Gus? Terus nyuwun bimbingan Gus Muklason.
Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara nur makrifat dengan wusul. Nur makrifat itu alat untuk menghantarkan rohaniyah itu wusul, atau alat untuk mengusir kegelapan. Itu nur makrifat. Sama dengan cahaya ini. Cahaya lampu fungsinya adalah untuk menghilangkan kegelapan. Setelah sebelum lampu ini menyala, otomatis gelap. Ketika gelap, jenengan masih melek, ya ora ketok apa? Karena gelap. Tapi setelah lampu ini dinyalakan, detik itu juga kegelapan langsung detik itu juga disebut wusul. Wusul artinya melihat, berarti bisa melihat. Kalau dari sisi ilmu bedanya kalau nur makrifat adalah cahaya, alat untuk menghantarkan ruh itu bertemu Allah. Wusul itu bertemu. Wusul itu bertemu. Kalau dari sisi amal, praktek, ketika saat jenengan ini dikatakan melihat sesuatu, itu bersamaan detik-detik hilangnya kegelapan. Lah, kegelapan itu hilang bersamaan detik-detik datangnya cahaya. Berarti ora enek bedane. Paham nggih? Satu. Nomor 2. Apa maksud ketika saat kula bernafas dengan berzikir sirul asor seakan-akan tidak bernapas. Terus di embun-embunan ini terasa copot. Ngeten. Itulah proses kematian, Pak. Itulah proses kefanaan. Si salik ketika suluk sebelum dikatakan bertemu Allah, si roh itu dimasukkan Allah di alam fana. Alam fana itu alam peniadaan perkara selain Allah, yang disebut gelap tadi loh. Yang disebut gelap. Gelap itulah selain Allah. Lah, artinya selain Allah termasuk kita aran roh, makhluk yang lain itu selain Allah. Itulah yang gelap. Dan ini harus ditiadakan. Idfin mendemo siro. Wujudaka ing wujud iro. Keakuanmu pendemen dipendem di mana? Fi ardil humuli ing dalem bumi humul. Itu cara hikam. Jikalau kau ingin bertemu Allah, pendemen eksistensimu sebagai makhluk, keakuanmu. Yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan itu. Pendemen artinya hilangkan. Makanya dikatakan fi ardil humul, pendemen tenggelamkan di dalam bumi humul. Bumi humul itu bumi sepi, bumi kefanaan. Jikalau ini Anda lakukan, maka disitulah disebut proses masuk dalam alam fana. Lah, jasad kadang-kadang terimbas seperti apa yang jenengan rasakan. Jangan gak usah takut, gak usah. Pun sampean ikuti aja, mengalir aja. Tapi sampean punya prinsip yang memperjalankan jenengan, sing ngelakokkan, yang memfanakan itu semua adalah ilahun wahid, yaitu Allah subhanahu.
Sampai nek wis nyekel dzikir sirul asr nggak ada rasa takut. Urusan nanti apabila wis wayahe gak balik ya dipendem. Mboten ngoten ta? Tadi saya katakan jenis kematian pasti. Kalau belum waktunya tetap balik, Pak. Kalau sudah waktunya mboten enak toh. Sampeyan mati dalam keadaan sowan ing ngersane Gusti. Bojoku sik enom Kang. Anakku sik cilik-cilik. Wis iku bisikane nafsu niku. Wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kalau kau sudah taken untuk kembali kepada Allah, pasrahlah kepada Allah. Udah, apa kata Allah? Mati saiki mati suk ya padha ae. Ingat, tadi sudah saya katakan lewat firman Allah, namanya kematian kalau belum waktunya nggak bisa diajukan. Kalau sudah waktunya tidak bisa diundurkan. Ya sudah. Padahal mati itu enak, Pak. Bagi mereka yang sudah ada keinginan bertemu Allah. Tapi matiku gak enak. Bahkan tidak ada ceritanya orang pengen mati kalau hatinya masih ingin ketemu tauhid, mboten enten, nggak ada. Makanya Allahumma ya Allah tawil umurona, dawakno umur kula ya Allah. Kadang-kadang ngaji ku ngene guyon, mati iku mesti teko. Nek aku sing jare ngaji, sing ngaji ngomong paling potongan kaya aku iki ya 150. Lah ngoten nggih. Iku bentuk gak gelem mati. Anggite penak entah dawa. Dawane apik monggo. Dawane ati tambah dolim nang Allah ya naudzubillah. Ngoten lho. Nggih Pak nggih. Nggih. Sampun cekap. Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Benjing nggih makarya dewi-dewi nggih waktune nggih dibagi-bagi. Pun mulai awal sampai akhir muga dadi ilmu ingkang manfaat barokah terhadap kita keluarga kita masing-masing ila yaumiddin lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir ada kekhilafan, ucapan yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.